Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang, jujur aja, keren banget. Namanya takaful. Coba bayangin deh, ide kuno tentang gotong royong digabung sama canggihnya dunia keuangan zaman sekarang. Nah, itu dia takaful. Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Gimana sih caranya kita melindungi diri dari hal-hal yang nggak terduga? Entah itu kecelakaan, sakit, atau amit-amit bencana alam. Hidup ini kan penuh banget sama yang namanya ketidakpastian. Jadi, pertanyaannya, gimana kita ngatur resikonya? Oke, sekarang kita mundur jauh ke belakang. Ternyata ya, ide buat nanggung resiko bareng-bareng itu bukan hal baru. Ini udah ada dari zaman dulu banget. Jauh sebelum ada asuransi modern, ribuan tahun sebelum Masehi, para pedagang di Babilonia itu udah punya sistem buat ngelindungin kargo mereka. Terus di abad pertengahan, serikat-serikat pekerja di Eropa juga saling bantu kalau ada yang kena musibah. Intinya sih selalu sama, kita ini jauh lebih kuat kalau bareng-bareng. Tapi seiring waktu, pas asuransi modern mulai berkembang, muncul masalah. Jadi, bagi sebagian komunitas, model asuransi yang biasa kita kenal ini ternyata, loh kok nabrak prinsip-prinsip etis dan keagamaan yang udah mereka pegang dari dulu. Masalah utamanya itu ada di konsep kayak goror atau ketidakpastian yang berlebihan sama riba alias bunga. Jadi gini, di asuransi konvensional kita kan bayar premi buat ngelempar risiko kita ke perusahaan. Transaksi ini dianggap kayak jual beli risiko yang ada unsur spekulasinya. Nah, inilah yang bikin orang mulai cari-cari sistem lain yang lebih pas. Dan dari situlah takaful lahir, sebagai jawaban atas kebutuhan sistem yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Tapi, penting banget nih buat dicatat. Ini bukan cuma asuransi yang ditempelin label syariah. Bukan, ini pendekatannya beda banget dari akarnya. Jadi, apa sih takaful itu? Gampangnya gini, intinya adalah gotong royong. Bayangin ada sekumpulan orang setuju buat saling tolong. Setiap orang masukin uang ke dalam satu wadah bareng-bareng. Tujuannya bukan buat beli perlindungan, tapi sebagai sumbangan atau tabaru. Nanti, kalau ada salah satu dari mereka yang kena musibah, uang dari wadah inilah yang dipakai buat ngebantu. Simpel kan? Nah, disinilah letak perbedaan paling mendasarnya. Kalau kita lihat, takaful itu basisnya gotong royong. Para peserta lah yang punya dananya dan tujuannya buat saling melindungi. Di sisi lain, asuransi konvensional itu murni transaksi komersial. Anda jual risiko Anda ke perusahaan dan tujuan utama perusahaan ya cari untung buat pemegang saham. Beda banget kan filosofinya? Inilah yang mengubah segalanya. Oke, mungkin ada yang mikir, takaful ini paling produk buat kalangan tertentu aja. Jangan salah, jawabannya sama sekali enggak. Data nunjukin kalau takaful ini udah jadi industri global yang besar dan, ini yang penting, efisien. Yuk kita lihat datanya. Dari risetnya aja udah kelihatan siapa jagoannya. Lihat deh, Malaysia itu jelas memimpin. Jauh banget di depan, publikasi risetnya hampir 3 kali lipat dari negara di bawahnya. Ini bukti kalau Malaysia emang punya peran super penting dalam ngebentuk industri takaful modern. Dan yang diteliti itu bukan cuma satu bidang aja loh. Memang sih mayoritas fokusnya ke ekonomi dan bisnis, ya wajar. Tapi lihat, ada juga riset dari bidang seni, humaniora, bahkan fisika. Ini nunjukin kalau dampak takaful itu luas banget. Nah, salah satu pertanyaan paling penting yang sering diteliti itu soal efisiensi. Para akademisi itu penasaran, model gotong royong begini beneran jalan gak sih di lapangan? Dan ternyata, studi-studi paling top semuanya setuju. Takaful itu bukan cuma ide bagus di atas kertas, tapi model bisnis yang terbukti efisien banget dalam prakteknya. Takaful itu nggak diam di tempat. Konsep ini terus berkembang, terus berinovasi buat jawab tantangan zaman sekarang. Nah, kita bakal lihat 2 contoh keren banget gimana takaful ini beradaptasi buat nyelesain masalah-masalah real. Contoh pertama dari Malaysia. Bank sentral di sana ngeliat ada masalah yang krusial banget, orang-orang yang kondisi keuangannya paling rentan, justru mereka yang paling nggak punya perlindungan. Ironis kan? Soalnya gini, buat banyak keluarga, rumah itu kan aset paling berharga ya. Tapi biaya takaful yang standar itu bisa jadi kemahalan. Jadilah sebuah dilema. Yang paling butuh perlindungan malah yang paling nggak sanggup bayar. Solusinya, mikro takaful. Ini takaful versi light-nya, dibuat lebih simple dan lebih terjangkau. Pertanggungannya lebih kecil, proses daftar dan klaimnya juga digampangin banget. Tujuannya satu, aksesibilitas. Supaya semua orang, apapun pendapatannya, bisa ngelindungin asetnya. Nah, tantangan kedua ini lebih ngejelimet.
Jadi perusahaan takaful itu sendiri juga butuh perlindungan. Istilahnya rei-takaful, atau gampangnya takafulnya perusahaan takaful. Pertanyaannya gimana cara ngitung kontribusi yang pas dan adil buat mereka? Wah, ini hitung-hitungan keuangannya rumit banget. Buat mecahin masalah ini, para peneliti di Maroko pakai senjata canggih, machine learning. Mereka ngasih makan komputer dengan data historis yang super banyak. Tujuannya, biar si algoritma pinter ini bisa nemuin pola-pola yang nggak kelihatan sama mata manusia. Dan akhirnya bisa nebak kemungkinan klaim di masa depan dengan jauh lebih akurat. Keren kan? Dan hasilnya luar biasa. Model machine learning ini berhasil bikin sistem retakaful yang kemungkinan bangkrutnya itu di bawah 5%. Artinya apa? Artinya sistemnya jadi jauh lebih stabil. Ini penting banget buat mastiin dananya selalu ada pas dibutuhin. Jadi, setelah kita lihat perjalanannya dari akar kuno ribuan tahun lalu sampai pakai kecerdasan buatan, kira-kira apa nih kesimpulannya? Apa peran takaful buat masa depan keuangan? Oke, kita rangkum ya poin-poin utamanya. Pertama, takaful itu model gotong royong buat bagi-bagi resiko. Kedua, ini bukan produk niche lagi, tapi udah jadi industri global yang efisien. Ketiga, takaful itu inovatif banget. Pakai mikro takaful buat ngerangkul semua kalangan dan AI buat bikin sistemnya stabil. Intinya, takaful itu perpaduan keren antara prinsip etis kuno dan teknologi keuangan paling modern. Nah, ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang lebih gede lagi. Coba pikirin deh, model takaful yang lebih mentingin kerjasama daripada kompetisi, yang pakai teknologi buat bikin segalanya lebih stabil dan bisa diakses semua orang, mungkin ini bukan cuma sekedar alternatif, bisa jadi ini adalah cetak biru untuk masa depan. Kira-kira bisa nggak ya prinsip gotong royong yang digabung sama teknologi canggih ini benar-benar mengubah dunia keuangan buat kita semua? Terima kasih sudah menyimak.